Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 613. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memiliki teknik terlarang jiwa surgawi yang telah diberikan kepadanya. Dan pada saat ini penyelidikan jiwa Qingchen akhirnya jatuh kepada kucing hitam besar. Mengapa saya tidak bisa melihat kekuatan dari kucing hitam besar itu? Qingchen terkejut di saat menemukan bahwa kucing hitam besar itu sepertinya dikelilingi oleh sinar cahaya yang tak terlihat dan aneh. Dan cahaya ini berisi kekuatan yang luar biasa, dan jejak kekuatan ini membuat Qingchen sedikit kaget. Tampaknya itu disegel. Apa asal-usul kucing hitam besar sehingga dia memiliki segel di tubuhnya? Nampaknya asal-usul kucing hitam besar itu luar biasa, gumam Qingchen dengan serius. Nak Qingchen. Suara kucing hitam besar itu langsung mengganggu pikiran Qingchen. Di dalam cakram Gyeokyeon-kun, semua orang memandang Qingchen dengan penuh harapan. Lalu kemudian kucing hitam besar itu berkata, Nak Qingchen, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya. kekuatan jiwaku telah meningkat banyak dan tampaknya telah mencapai titik di mana jiwa telah terwujud. Apa jiwa terwujud? Kucing hitam besar itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam lalu menatap Qingchen. Bagaimana ini mungkin? Kucing hitam besar itu memiliki ekspresi yang luar biasa. Dia terkejut. Materialisasi jiwa, apakah Anda tahu apa artinya? Di surga, bahkan para ahli di dunia sakral mungkin tidak dapat mewujudkan jiwa mereka. Hanya jenius di dunia sakral yang bisa melakukan ini. Bahkan itu juga sedikit. Setelah Anda mencapai ranah materialisasi jiwa, selama Anda memasuki dunia celestial, Anda pasti dapat dipertimbangkan oleh beberapa kekuatan utama di dunia celestial dan dibudidayakan sebagai murid langsung. Apakah kamu yakin telah mencapai materialisasi jiwa? Kata kucing hitam besar itu. Dia masih sedikit tidak percaya. Apakah ini sangat luar biasa? Semua orang memandang Qingchen dengan kaget. Namun Qingchen menggelengkan kepalanya lalu berkata, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi jiwa saya memang terwujud. Dan saya memiliki perasaan khusus, seolah-olah saya memiliki perasaan kendali mutlak atas dunia ini. Kucing hitam besar itu terkejut dan buru-buru berkata, Pergi, mari kita keluar dari sini dan lihat. Sekelompok orang segera keluar dari cakram Gyeokyeon-kun dan datang ke kediaman Papillon Cendi. Kucing hitam besar itu melonjak ke langit dan tiba-tiba datang ke sudut pegunungan Lelur Iblis. Nak Qingchen, apakah kamu masih memiliki perasaan itu? Kata kucing hitam besar itu dan gugup. Ya, Qingchen merasakannya dengan hati-hati dan mengangguk. Saya punya perasaan seolah-olah dunia ini berada di bawah kendali saya. Saya dapat memblokir dunia di sini sesuka hati. Qingchen kemudian menggenggamkan tangannya ke depan dengan santai. Seketika kekosongan di depannya terbelah seperti kain, dan dia benar-benar meraih sepotong kekosongan itu secara tiba-tiba. Ini, Lao Yuan terkejut, dan ahli kuno Gu Junren juga terkejut. Tetapi mata kucing hitam besar itu menyala. Satu cakar meraih aturan kekosongan. Ini seperti legenda. Tuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kata Mo Yuan Bei. Dia juga mendekat dan bertanya dengan kaget. Aku juga tidak tahu, kata Qingchen dengan sedikit bingung. Aku hanya merasa bahwa aku dapat mengendalikan kekosongan ini. Namun pada saat ini wajah kucing hitam besar itu penuh dengan kegembiraan lalu dia berkata, Hahaha, Nak Qingchen, Anda adalah kehendak surga dan bumi, putra benua ini. Kamu gagal memasuki ranah alam suci juga karena kamu adalah putra benua. Senior kucing hitam, apa itu putra benua? Yu Qiansu dan yang lainnya bertanya. Putra benua itu adalah orang yang akan dikenali oleh benua itu. Dan orang itu akan memiliki kemampuan khusus. Di benua itu, surga akan memperlakukannya dengan baik. Itulah yang disebut putra benua. Putra benua dibagi menjadi dua, yaitu bawaan dan diperoleh.
Misalnya Lao Yuan, ia juga dapat disebut sebagai putra benua bawaan. Itu karena Lao Yuan adalah sumber binatang yang dilahirkan ketika benua iblis alien dibuka. Dan Qin Chen, dia adalah putra dari benua yang diperoleh. Dia telah diakui oleh langit dan bumi. Dia dapat mengendalikan lebih banyak aturan di surga dan bumi. Tentu saja menjadi putra benua memiliki baik dan buruk. Keuntungannya adalah bahwa di dunia ini Qin Chen dapat mengendalikan lebih banyak aturan dunia. Tetapi kerugiannya adalah bahwa jika dia ingin menerobos ranah alam suci, dia harus menyerap sumber dari dunia ini. Dia tidak akan bisa menerobos jika menyerap sumber dari dunia lain. Selain itu ada fungsi lain dari kekuatan jiwa terwujud, yaitu serangan substantif. Jika kamu mengintegrasikan kekuatan jiwa ke dalam serangan, kamu dapat memiliki kekuatan ranah alam suci. Bahkan jika kamu belum mencapai ranah alam suci, kata kucing hitam besar. Apa, bisakah Anda memiliki kekuatan ranah alam suci tanpa mencapai ranah alam suci? Mo Yuanbei dan yang lainnya terkejut. ya, Kucing hitam besar itu mengangguk, kemudian dia berkata lagi sambil tersenyum. kamu dapat mencoba bertarung dengan Lao Yuan untuk melihat seberapa kuat kekuatan jiwamu menerobos. Lao Yuan, Qin Chen melihat. Dari lubuk hatinya dia sangat ingin mengetahui apakah materialisasi jiwanya sekuat yang kucing hitam besar itu katakan. Dia tidak menerobos ranah alam suci, tetapi mungkinkah dia akan memiliki kekuatan ranah alam suci? Hahaha, nak Qin Chen, kamu bisa datang dan mencobanya, kata Lao Yuan seraya tertawa. Sumber ki yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dia juga telah menelan sedikit dari asal-usul ahli surgawi itu. Meskipun itu tidak banyak, cederanya telah disembuhkan sejak lama. Dan dia juga ingin mengetahui kekuatan Qin Chen. Sekelompok orang segera datang ke daerah sepi. Qin Chen dan Lao Yuan saling memandang, sementara kucing hitam besar itu di samping memperhatikan dengan penuh perhatian. Ayo mulai, kata Qin Chen seraya sedikit tersenyum. Sosoknya terbang keluar membentuk ledakan sonik yang mengerikan dan kekosongan di sekelilingnya terbelah secara langsung. Lao Yuan, kamu berhati-hatilah, kata Qin Chen. Tiba-tiba kekuatan yang menakutkan menyapu Lao Yuan dengan panik. Bagus, Lao Yuan juga tertawa dan energi sumber merah keluar dari tubuhnya. Kekuatan Lao Yuan ini mengandung kekuatan eksplosif yang menakutkan. Dan itu langsung bertabrakan dengan serangan Qin Chen. Boom! Raungan mengerikan meletus, dan celah besar secara langsung retak dalam kekosongan. Sosok Qin Chen terbang keluar dengan ledakan. Sedangkan Lao Yuan dia juga terbang terbalik ribuan meter. Namun terlihat Qin Chen sedikit tidak menguntungkan. Hahaha, nah Qin Chen, hebat. Kamu hampir menyakitiku dengan pukulan ini, kata Lao Yuan seraya tertawa. Tetapi dia bisa merasakan serangan Qin Chen saat ini dapat menahannya. Mendengar itu Qin Chen sedikit tersenyum. Lao Yuan, saya tidak menggunakan kekuatan jiwa di serangan sebelumnya. Apa? Semua orang terkejut. Tanpa menggunakan kekuatan jiwa, tetapi itu dapat menandingi serangan Lao Yuan. Lao Yuan adalah penguasa di ranah alam suci. Lao Yuan sendiri saat ini sedikit terkejut, namun dia segera tersenyum lalu berkata, hahaha, hebat, nak Qin Chen, ayo lanjutkan. Ketika suara Lao Yuan jatuh, Lao Yuan segera bergerak dengan ledakan dan dia berubah menjadi naga yang merah, bergegas menuju Qin Chen. Bagus, kata Qin Chen, matanya tiba-tiba tajam. Dia langsung beradu pukulan dengan Lao Yuan. Segera ada retakan ruang di mana-mana. Dua sosok yang tidak jelas itu bertabrakan. Dan setiap kali mereka bertabrakan itu meletus dengan raungan yang mengejutkan. Gu Junren dan yang lainnya menonton adegan ini dengan terkejut. Setiap serangan itu jika digantikan dengan mereka khawatir mereka tidak dapat menanggungnya sedikit pun. Lao Yuan, saya tidak menggunakan kekuatan jiwa saya sebelumnya. Sekarang saya akan menggunakannya. Hati-hati, kata Qin Chen. Qin Chen berbentuk seperti naga dengan aura abu-abu yang menakutkan berlama-lama di telapak tangannya. Dan dia segera bertabrakan dengan pukulan Lao Yuan. Duar, kristal di tubuh Lao Yuan seketika retak. Dia diledakkan lalu terbang terbanting. Dia terhempas dan menabrak gunung besar di belakangnya. Apa, dengan satu pukulan, Lao Yuan secara langsung dibombardir. Melihat ini semua orang membuka mulut mereka.
dan mereka semua menatap dengan kosong. Menakjubkan. Karena pertarungan Qin Chen dan Lao Yuan, ruang di mana keduanya bertarung rapuh seperti kertas. Itu robek terbuka, lalu diperbaiki terus-menerus dan pada akhirnya kembali tenang. Saat ini Qin Chen terbang keluar dari fluktuasi dan datang kepada Lao Yuan. Lao Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Saat ini Lao Yuan bergegas keluar dari tanah dengan retakan di tubuhnya. Tetapi kekuatan Qi yang berwarna darah menghantuinya. Lalu itu menyembuhkannya. Lao Yuan kemudian memandang Qin Chen dengan kosong lalu berkata dengan tak percaya, "Nak Qin Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Ini adalah inti dari jiwa, ditambah kekuatan putra benua. Kata kucing hitam besar. Nah Qin Chen, saya merasa bahwa pukulan Anda sebelumnya sudah sebanding dengan ahli surgawi yang kita bunuh waktu itu. Kata Lao Yuan dengan suara yang dalam. Ahli surgawi yang dimaksud oleh Lao Yuan adalah Pu Caijun. Kuncinya adalah bahwa Qin Chen belum menerobos ranah alam suci. Begitu Qin Chen menerobos ranah alam suci, apa yang akan dia capai? Sulit untuk dibayangkan oleh semua orang. Hahaha, sekarang jika kita bertemu dengan ahli surgawi itu lagi, kita tidak akan begitu malu. Gu Junren tertawa. Dengan kekuatan Tuan, ditambah klon Qin Mo, juga Lao Yuan dan yang lainnya, mungkin kita bisa memberi pelajaran kepada ahli surgawi itu. Prioritas utama adalah menemukan lokasi dari ahli surgawi itu terlebih dahulu. Kucing hitam besar dan yang lainnya tahu betul bahwa tidak ada banyak tempat yang akan dikunjungi oleh ahli surgawi itu. Hanya ada beberapa tempat, dan itu akan dapat dengan mudah diselidiki. Dalam hal ini, mari kita berangkat terlebih dahulu ke domain bela diri. Kita pasti akan mengetahui keberadaan ahli surgawi itu setelah sampai di domain bela diri. Selanjutnya, Qin Chen menemukan waktu untuk bertemu kakeknya Qin Batian dan juga murid-murid Papillon Candi. Qin Chen juga meninggalkan batu suci biasa dan banyak batu nyata berkualitas tinggi. Dengan batu nyata berkualitas tinggi ini, basis budidaya para murid Papillon Candi pasti akan meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Setelah meninggalkan pegunungan leluhur iblis, Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat menuju ke wilayah bela diri. Qin Mo menerobos ranah alam suci dan kecepatannya adalah yang paling cepat. Dia membawa cakram Gyo Qiankun sepanjang jalan. Sementara Qin Chen dan yang lainnya tinggal di dalam cakram Gyo Qiankun. Saat ini di dalam cakram Gyo Qiankun, Qin Chen sedang menyelidiki harta karun dan cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Pu Caijun setelah kematiannya. Seperti yang diharapkan menjadi penguasa surga, orang ini benar-benar memiliki harta karun di tubuhnya. Qin Chen terkejut ketika dia melihat cincin penyimpanan Pu Caijun. Dia terkejut dengan harta di dalamnya. Saya melihat bahwa ruang di cincin penyimpanan ini sangat besar, sangat luas, lebih dari 100 kali lebih besar daripada cincin penyimpanan di benua Tianwu. Dalam ruang yang luas, berbagai harta berharga ditempatkan. Ada berbagai eliksir. Eliksir ini memancarkan energi obat yang mencengangkan. Jelas semua adalah pil tingkat suci. Selain pil, ada juga berbagai bahan tingkat suci, memancarkan aura yang kuat, menempati sebagian besar ruang seluruh cincin penyimpanan. Jantung Qin Chen berdetak dengan bahan-bahan ini. Dia bahkan dapat menghasilkan bendera formasi tingkat suci sendirian, dan juga memperbaiki pil tingkat suci. Tentu saja yang paling menarik Qin Chen adalah bahwa selain bahan dan pil, ada juga sejumlah besar kristal suci. Puluhan ribu kristal suci yang ditumpuk di sudut cincin penyimpanan Pu Caijun memberi orang kejutan yang luar biasa. Ini luar biasa, 10.000 kristal suci. Itu setidaknya dapat menumbuhkan ratusan master di ranah semi alam suci. Pria kuat di surga memang kaya. Qin Chen terkejut. Tidak heran begitu banyak orang suka merampok karena kecepatan penjarahan uang begitu cepat. Dengan bahan-bahan ini dan juga kristal suci, Qin Chen pasti dapat meningkatkan kekuatannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.